Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mau belajar bersama-sama. Sharing session kali ini kita akan membahas tentang optimasi sosial media, yaitu personal branding ya. Teman-teman harus tahu kalau misalnya kita fokus pada konten kreator gitu ya, sebagai konten kreator, maka kita perlu tahu bagaimana personal branding kita gitu, karena ini benar-benar penting banget ya menurutku. Oke, ya sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Rohima, ya saya seorang ibu rumah tangga ya. Selain itu saya juga seorang freelancer video editor dan desain grafis, freelancer digital marketing, dan juga seorang konten kreator pengasuhan anak di Instagram @sirohima. Begitu ya teman-teman. Nah ini Instagram saya, teman-teman bisa lihat. Jadi sebetulnya ya, saya baru fokus ke Instagram ini, kok konten ini baru tahun lalu, tahun 2025, tapi sempat vakum selama 6 bulan, tidak posting apapun gitu ya. Nah, ya baru segini sih teman-teman, followersnya masih sedikit karena belum fokus banget ke Instagram gitu. Niche saya adalah tentang parenting dan self healing. Ya, mungkin di sini teman-teman bisa nanti lihat ke akun saya, mampir-mampir gitu ya. Oke, next. Nah, apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari tentang yang pertama mengenal sosial media gitu ya. Tentunya kita harus kenal dulu sosial media. Lalu yang kedua ada research content, yang ketiga ada research niche, yang keempat memahami sweet spot, yang kelima bedah akun, dan yang keenam optimasi bio, dan yang ketujuh tanya jawab. Mungkin nanti tanya jawabnya bisa di room ya teman-teman, karena ini rekaman video ya, jadi nggak bisa langsung. Oke, next. Nah, perbandingan platform sosial media. Teman-teman mungkin pasti udah tahu ya, TikTok itu biasanya dipakai oleh generasi yang dominan itu adalah Gen Z dan Gen Alpha gitu. Dan memang di TikTok ini adalah hiburannya itu yang cepat gitu, short video gitu. Bentuknya adalah video tapi yang durasinya pendek-pendek gitu. Nah, ini awareness tercepat itu algoritma yang bisa memudahkan kita viral itu di TikTok gitu. Lalu trend, challenge, dan konten real time biasanya di TikTok juga. Soft selling melalui cerita sehari-hari, discovery platform. Oke, yang next. Nah, oke, next ini ada perbandingan platform lain yaitu dari Instagram. Instagram sendiri biasanya berfokus pada generasi yang dominan itu Gen Z, millennials, dan yang paling aktif itu untuk edukasi, parenting gitu ya, bisnis, lifestyle. Nah, cirinya itu bukan ciri, maksudnya fokusnya itu adalah kalau di Instagram itu biasanya personal branding gitu ya, portofolio visual yang biasanya kalau para brand itu pakai Instagram ini ya untuk simpen-simpen katalog gitu, foto-foto katalog gitu. Lalu edukasi singkat bisa dari carousel, infografis, reels gitu. Dan juga storytelling visual, jualan dan brand awareness, lalu komunitas melalui DM dan broadcast channels. Lalu yang selanjutnya ada Facebook. Facebook ini biasa generasi yang dominan itu Gen X ya, sama baby boomers. Karena Facebook ini lebih dulu di antara yang lain hadirnya gitu ya. Nah, biasanya Facebook ini digunakan untuk grup komunitas. Marketplace juga di sana kan ada jualan juga ya untuk Facebook. Bahkan jualan rumah, mobil pun ada gitu di sana. Terus info panjang berbasis teks, ya Facebook juga bisa kan. Lalu ada tempat berbagi artikel, foto keluarga, dan komunikasi antar keluarga. Nah, ini pun di Facebook pun sekarang kita sudah bisa menghasilkan cuan, menghasilkan dolar gitu ya dari Facebook dengan menggunakan Facebook Pro. Mungkin nanti akan ada pembahasan khusus mengenai Facebook Pro. Lalu yang terakhir ada Threads. Threads sebetulnya ada X juga, tapi hampir mirip ya, Threads dan X itu sama-sama menggunakan teks gitu. Generasi yang dominan itu millennials, yang suka diskusi gitu kan, Gen Z, yang ingin kontennya lebih ringan,
dan cepat, suka baca gitu. Karena kan rata-rata bentuknya teks ya mereka itu. Biasanya ini digunakan untuk tempat curhat, opini, diskusi, quick talk, tanpa pressure estetika visual. Jadi ya udah teks aja gitu, mau share foto pun yang nggak terlalu kayak Instagram gitu, harus estetik, harus eye catching gitu ya. Nah, edukasinya ringan berbasis teks, cocok untuk voice, brand, dan true leadership. Nah, oke, next. Nah, ini dia, research niche, topik yang mau dibahas. Kita itu sebagai content creator harus tahu nih, kira-kira topik yang ingin kita bahas tuh akan seperti apa gitu. Kalau misalnya teman-teman ini kan video ini untuk pemula ya. Kalau misalnya memang teman-teman udah punya personal branding, bisa mempelajari video yang lain yang selanjutnya. Nah, ini untuk benar-benar untuk pemula yang belum tahu gimana nih cara pembahasan, mencari niche-nya, mencari personal branding-nya seperti apa gitu. Nah, untuk yang pertama, ini ada research content. Kita itu bisa cari konten-konten yang misalnya yang serupa gitu ya. Misal kalau aku kan adalah konten kreator parenting, jadi aku akan mencari akun-akun besar yang membahas tentang konten parenting, lalu aku mimicking atau duplikasi pembuatan konten. Mimicking itu ya nggak apa-apa, kita lihat aja kira-kira yang mana nih yang bagus, yang menurut kita bisa grow gitu loh. Konten mana. Nah, lalu kita contoh, oh ternyata dia itu biasa membagikan tentang konten-konten apa gitu. Nah, kita bisa duplikasi ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Tapi jangan benar-benar ini ya, jangan benar-benar duplikasi punya orang gitu ya. Kita harus ada ciri khasnya sendiri gitu. Lalu perhatikan cara bicara, editingnya, desainnya gitu. Perhatikan. Jadi kalau misalnya aku sendiri nyari contohnya misalnya Dokter Aisyah Dahlan. Nah, Dokter Aisyah Dahlan tuh cara bicaranya seperti apa, terus cara editing si konten-kontennya itu seperti apa, desainnya kayak gimana. Nah, dari situ aku bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi sesuai yang aku mau. Karena kan aku konten parenting ya, gitu. Jadi cari menurut teman-teman kira-kira teman-teman mau berbagi soal apa, terus carilah akun-akun yang udah besar gitu untuk kita tiru. Kita riset dulu kontennya gitu, tiru dan modifikasi seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada namanya sweet spot. Di sini ada market demand, ada your passion, your expert. Nah, di antara tiga ini akan menghasilkan niche. Misal ya, contoh, your passion. Passionnya apa? Kalau aku kan passionnya tentang pengasuhan anak dan self-healing gitu ya. Udah ada nih passionnya karena aku punya ilmunya yang di sini gitu. Lalu expert, your expert, kemampuan kamu apa? Kalau aku ini kan, aku adalah seorang profesional hipnoterapis, master NLP, dan praktisi neuroparenting. Ini udah ada kan ya tuh kemampuannya itu apa. Lalu cari market demand-nya, kira-kira ada nggak? Nah, ada pasarnya nggak? Nah, aku akan buat, dari konten yang akan aku buat, aku ingin buka konsultasi, jualan e-book gitu ya, jualan kelas, lalu ya pelatihan gitu. Berarti kan ada nih sweet spot-nya. Nah, baru kan kelihatan niche-nya. Berarti niche-nya udah ketahuan gitu. Oh, berarti passion-ku di pengasuhan anak dan self-healing. Lalu kemampuanku ada untuk pengasuhan dan self-healingnya karena aku punya sertifikasi profesional hipnoterapis, master NLP, dan praktisi neuroparenting. Market demand-nya ada nggak? Ada. Karena nanti akan aku buka konsultasi kayak gitu kan. Jual e-book, kelas, pelatihan gitu. Nah, coba kita bahas lagi ya. Nanti dari situ teman-teman bisa cari nih kira-kira passionnya teman-teman itu apa, terus expertnya apa, terus kira-kira market demand-nya ada atau enggak gitu. Nah, dari situ baru kelihatan niche-nya. Niche-nya itu akan seperti apa gitu. Nah, next di sini ada topik yang evergreen. Kita harus tahu juga, jadi gini, topik yang evergreen
ini menurut mentorku juga bahwa di sini ada 3 ya, ada wealth, health, dan relation. Yang pertama itu semua orang pengen kaya. Jadi gimana cara bikin orang itu cuan. Jadi kan sekarang udah banyak banget ya yang kayak jualan printable, jualan kelas dan lain sebagainya. Itu kan jadi kayak ya semua orang juga pasti pengen dapetin cuan gitu kan. Berarti kan dia sharingnya tentang jualan printable, jualan kelas gitu kan, personal branding dia. Nah, atau yang health. Semua orang pasti takut mati dan sakit. Jadi, bisa tentang kesehatan, tentang ilmu akhirat gitu kan, edukasi dan lain sebagainya. Karena kan pasti semua orang itu kan takut mati dan takut sakit. Berarti kan pasti dapetin apa namanya? Pasti nyari tentang informasi. Kalau misalnya contoh nih, kalau misalnya sakit jantung, terus pengen belajar tentang jantung tuh kayak gimana sih? Nah, itu masuknya ke personal branding yang emang ngebahas tentang jantung. Ya, biasanya kan itu para dokter-dokter gitu kan. Gitu, itu health. Lalu yang ketiga ada relation. Semua orang makhluk sosial, hal-hal yang berhubungan dengan interaksi. Nah, biasanya, nah ini juga bentuk personal branding yang lebih ke relation itu biasanya kayak psikolog gitu ya. Pokoknya yang ngebahas tentang hubungan sosial, entah misalnya hubungan manusia kepada Tuhannya atau manusia sesama manusia gitu kan. Jadi contohnya misalnya kayak konten-konten yang suka sharing tentang zodiak gitu. Oh ternyata gue itu kayak gini, ternyata si zodiak ini tuh begini dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ada topik yang evergreen yang bakalan panjang banget gitu menghasilkannya dan bakalan mmm, istilahnya panjang umur lah gitu ya. Ada wealth, ada health, dan relation gitu. Nah nanti kita bahas. Kalau misalnya aku itu masuknya di education. Education itu berarti kan health kan. Jadi emang banyak yang membutuhkan tentang ilmu-ilmu pengasuhan anak gitu. Jadi di sweet spot yang aku pilih adalah topik yang evergreen-nya ya masuknya ke health gitu. Nah, di sini next. Nah, di sini otak manusia itu pasti ada terdiri dari teknologi gitu kan. Ada komedi, kita butuh komedi juga gitu. Finance, terus ada games, ada religion, ada food, ada health. Nah, ketertarikan orang itu berbeda. Jadi memang setiap manusia, masing-masing manusia itu ya pasti ketertarikannya berbeda gitu. Kayak contohnya aku nih. Kalau aku tertariknya kepada health, ya, kesehatan. Lalu ke religion dan ke finance. Nah, ada kan nih masuk semuanya di sini kan. Nah, dari situ nanti kita akan bahas ke selanjutnya untuk mencari niche-nya. Gitu. Jadi mungkin bisa jadi kamu lebih suka ke teknologi misalnya, atau komedi, atau religion. Pokoknya ya aku dan kamu pasti beda kan ketertarikannya itu. Gitu. Biasanya ya di sini di otak manusia pasti ada selalu ini ada kesehatan kan, ada teknologi, kita butuh komedi juga. Tapi yang lebih dominasi itu dari mana gitu. Gitu. Next. Nah, di sini barulah kita bisa mencari niche-nya. Nah, kalau wealth, contoh ya, tadi kan kita ngebahas wealth itu adalah yang bisa menghasilkan cuan gitu. Kayak misalnya ngebahas tentang reksadana, banking, karir, kripto misalnya ya, money management dan lain sebagainya. Nah, dia masuknya ke topik yang evergreen yaitu wealth. Finance, dia misalnya mau ngebahas tentang finance. Finance-nya itu kan banyak ya. Finance-nya itu mau kayak gimana? Mau ngebahas tentang apa gitu. Nah, kalau di sini bisnis, nah bisnisnya bisnis apa kira-kira mau ngebahas bisnis apa dari segi finance-nya, finansialnya. Apakah misalnya mau mulai bisnis atau scaling bisnis atau tentang investor gitu. Misalnya jadi ada beberapa orang yang memang niche-nya itu sebagai kayak startup gitu. Gimana cara mengembangkan bisnis, gimana cara membuat bisnis. Jadi dia ngebahasnya tentang itu gitu. Berarti dia masuknya ke wealth.
Well, gitu. Nah, kalau yang health, nah ini kan yang aku nih, contoh ya, aku juga maksudnya ke health, ke edukasi. Contohnya, kalau misalkan edukasi health dari health itu ada parenting kan, ada terapi, ada diet, ada ngebahas tentang penyakit, kebiasaan buruk, pokoknya gitu. Jadi untuk mencari ini teman-teman bisa riset, ya riset dulu, cari-cari dulu kira-kira si akun ini tuh masuknya kemana, ke health, ke edukasi, atau kemana gitu. Nanti teman-teman bisa bisa ngerti, bisa lebih mengkerucutkan. Nah, kalau di sini ada health edukasi, masuknya itu misalnya mau ngebahas tentang fitness. Nah, fitness ini kan banyak kan ya, maksudnya eh, lebih dikerucutkan lagi kira-kira fitnessnya tentang apa? Apakah olahraga ibu hamil, apakah diet, apakah yoga gitu. Nah, jadi lebih dikerucutkan lagi itu lebih baik gitu. Nah, di sini kan misalnya ada yang punya personal brandingnya itu adalah coach diet misalnya gitu. Berarti dia masuknya ke fitness dan ke health kan, itu masih tetap evergreen. Seperti itu. Nah, next di sini kita kasih contoh untuk akunku ya, yang akun si Rohima. Nah, dari ini gini, dari atas itu kan mengkerucut, semakin banyak semakin sempit ya, maka populasinya itu sedikit, tapi yang dibutuhin itu pasti banyak gitu. Contohnya gini, aku kan masuknya tadi topik evergreen-nya adalah ke health. Health itu edukasi kan, bisa masuk ke edukasi. Udah ada nih niche-nya. Nah, masuk lagi ke spesifik niche. Edukasinya tentang apa? Edukasinya tentang parenting. Aku ngebahasnya tentang parenting. Nih, udah nyampe spesifik niche. Nah, turun lagi ke bawah, dikerucutkan lagi. Parentingnya tentang apa? Karena kan parenting itu kan luas gitu kan. Kita kan jadi bisa ngebahas tentang apapun, apa namanya, tentang parenting apapun kan, jadi luas banget. Nah, aku sendiri super spesifik niche-nya adalah parenting yang berfokus kepada anak usia dini gitu. Jadi nanti dari sini aku tuh bakalan mudah buat bikin konten karena ya aku akan ngebahas tentang seputaran tumbuh kembangnya anak usia dini gitu. Pokoknya tentang balita, tentang bayi, dan lain sebagainya. Jadi nggak kemana-mana gitu. Jadi nggak akan ngebahas tentang keuangan, misalnya tentang games itu nggak akan karena aku udah punya niche yang memang super spesifik niche. Terus pertanyaannya, gimana kalau misalnya cuma sampai niche aja edukasi dan itu campur-campur misalnya akunnya edukasi, misalnya edukasi tentang apapun gitu, campur-campur. Boleh nggak? Ya boleh, tapi lebih baik ya lebih di super specific niche gitu. Karena biar lebih benar-benar fokus gitu loh. Karena semakin sedikit populasinya yang ngebahas ini, tapi yang dibutuhin sama viewers, sama algoritma itu ya semakin banyak gitu kan. Kayak yang sharing tentang parenting, terus fokusnya ke anak usia dini, itu kira-kira banyak atau enggak gitu kan. Kan kalau bisa dibilang ya lumayan lah sedikit tapi nggak terlalu banyak kayak yang edukasi gitu niche-nya. Misal ya dia dalam satu akun dia ngebahas tentang edukasi, edukasi ibu hamil, edukasi yoga, edukasi keuangan, edukasi dan lain sebagainya. Itu kan berarti masih nyampur-nyampur gitu ya. Jadi lebih bagusnya kita temukan lagi ke super specific niche gitu. Oke. Nah, next fokus konten. Cara berbicara dengan anak yang ramah otak. Jadi yang tadi yang aku bilang bahwa super specific niche aku itu adalah edukasi parenting anak usia dini. Nah, nanti bakalan ketahuan fokus kontennya apa. Misalnya contohnya cara berbicara dengan anak yang ramah otak misalnya. Karena kan otak nih neuroparenting, aku pun punya sertifikasi itu gitu kan. Terus misalnya menenangkan anak ketika tantrum, hypnoparenting untuk anak yang destruktif dan lain sebagainya. Jadi aku bakalan fokus ke situ gitu loh. Jadi nggak akan kemana-mana lagi si akunnya gitu, nggak akan ngebahas yang lain-lain. Jadi mudah untuk para viewers tuh nyari akun yang misalnya aku pengen belajar nih tentang balita ya udah tinggal cari kan. Jadi nggak usah repot-repot lagi nyari terlalu banyak misalnya yang akun edukasi tapi ngebahasnya banyak gitu, masih berantakan gitu. Ya, jadi lebih baik
sampai kita bisa menemukan super specific needs gitu. Ketika udah tahu niche-nya, maka mudah untuk membuat konten. Nah, kita lihat contohnya dari akun saya ya. Nah, ini untuk bedah akun. Oke, ini sebenarnya harusnya ada bedah akun ya, tapi nanti kita di room aja. Nah, ini penamaan akun. Ada nama orang atau nama baru atau pakai nama brand gitu. Ini plus minusnya gitu. Kalau misalnya nama orang, contohnya nama yang aku pakai itu kan si Rohima. Sebenarnya itu dari nama aku, Siti Rohima, tapi kayak disingkat tapi bisa diingat gitu sama orang-orang dan mudah gitu di spellingnya. Nah, kalau nama orang biasanya lebih dikenal panutan para followers. Jadi followers tuh tahu siapa di balik akun ini gitu. Karena namanya orang ya berarti kita sendiri gitu. Berarti ya citra kita yang harus dikenalkan kepada para followers gitu. Harus selalu tampil, terus verified lebih mudah. Centang biru maksudnya ya. Terus susah exit apalagi jika pamor mulai turun. Ya, ini kalau misalnya misalnya akun si Rohima tuh udah besar gitu ya, misal 1 juta followers, berapa juta gitu. Nah, akan sulit kalau misalnya ketika aku sakit misalnya, terus nggak ngonten beberapa bulan kayak yang aku ceritain sebelumnya, aku tuh sempat nggak ngonten selama 6 bulan. Karena ini pakai nama akunku, jadi kan harus aku gitu yang tampil gitu ya. Nah, jadi agak susah dan ini jadi bikin algoritma akunku jadi mati lagi gitu, agak susah lagi buat naik lagi. Nah, ini minusnya kalau misalnya pakai nama orang. Nah, kalau pakai nama baru atau pakai nama brand, orang lebih lama kenal siapa di balik akun. Misalnya parenting asik gitu. Orang-orang nggak akan tahu kan, maksudnya ini siapa nih orang di balik akun ini gitu. Orang-orang nggak akan tahu di balik akun itu siapa. Nah, terus nggak melulu harus tampil ya karena mungkin bisa jadi ya udah diambil alih dulu sama tim. Jadi kan nggak akan tahu bahwa akun ini tuh ya apa milik siapa. Jadi karena ya bareng-bareng gitu. Jadi lebih mudah untuk tampilnya itu nggak harus kita gitu loh. Susah untuk verified karena brand perlu entitas. Nah, terus mudah untuk exit karena akun media ya. Kalau misalnya kita lagi sakit gitu ya, karena ini yang kita pegang adalah akun media, ya bisa bisa diambil alih dulu dengan siapa gitu ya, dengan tim kita buat ngembangin akunnya kembali gitu. Nah, tapi ini dia yang next, penamaan akun. Nah, memilih nama akun itu yang mudah pengucapan dan penulisannya. Jangan misalnya kayak Maca FYP12, itu kan agak susah buat di-spelling dan diingat gitu ya. Terus belum ada yang pakai, ya pengaruh nih di Haki. Jadi jangan sama kayak orang, misalnya aku udah pakai si Rohima double A, terus ada orang lain si Rohima double A 12 gitu. Nanti bisa ketukar gitu loh. Jadi ya nanti nggak bisa buat ngajuin hakinya gitu. Akan repot gitu. Kayak dulu kan kalau misalnya di brand itu geprek bensu, ternyata ada 2 loh. Itu kan jadi apa namanya, jadi, persoalan panjang gitu loh. Nah, begitupun dengan akun-akun sosial media yang kita miliki. Sebisa mungkin belum ada yang pakai gitu. Nah, harus unik dan representatif. Jadi relate sama audiens yang dituju. Kalau misalnya kita, kayak contoh aku, postingnya itu berbaginya tentang, apa namanya, pengasuhan anak gitu kan. Karena namaku pakai nama personal, ya nggak apa-apa, berarti fokusku ya niche-nya tentang pengasuhan anak. Tapi jangan sampai misalnya kita mau sharing tentang keuangan nih, tentang keuangan, tapi nama nama akun kita tuh ada parenting-parentingnya gitu atau sebaliknya, kita mau kita mau ngebuat personal branding kita sebagai content creator parenting, tapi ternyata nama akun kita tuh misalnya si Rohima Crypto 12 misalnya gitu. Itu kan nggak seimbang gitu, karena kan loh namanya kripto tapi kok tentang pengasuhan anak, jadi lebih baik ya sama gitu loh. Nah, ini dia next komponen bio.
Nah, ini kita lihat contohnya di Instagram yang aku ya. Ini memang masih sedikit ya followersnya ya. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman mau follow konten Instagram aku boleh ya. Ya, jadi gini. Ini namanya si Rohima. Nah, ini username-nya. Username-nya yang tadi aku kasih tahu bahwa yang mudah diingat dan mudah spellingnya. Lalu nama dan topik yang dibahas. Ini sebenarnya bisa nih, aku biasanya depannya itu Hima, strip, misal parenting dan self healing. Kenapa harus seperti ini? Karena ini tuh biasanya ngaruh ke CEO, ke CEO, ke CEO. Jadi kalau misalnya kita search gitu ya di Instagram misalnya parenting, nah nanti tuh bakalan muncul nama kita juga gitu loh. Untuk akun-akun yang masih kecil ya, kalau misalnya akunnya udah besar, udah ratusan followers, di bagian nama dan topik yang dibahas itu misalnya nggak mau pakai parenting dan self healing lagi, misalnya cuma nama aja, misal Hima udah tok gitu aja, ya nggak apa-apa, nggak masalah juga gitu. Tapi kalau di sini kan aku bakalan fokus biar orang-orang tuh ketika mengunjungi Instagram tuh Instagramku baru tahu, oh ini dia pasti ngebahasnya tentang parenting dan self healing gitu. Nah, ini kategori akun ini nih. Kalau aku kan kategorinya anak dan pengasuhan anak. Jadi kan di sini ada ya di settingan Instagramnya, kita tuh bisa milih gitu, apakah jadi konten kreator, apakah misalnya produk dan lain sebagainya, itu ada tuh pilihannya di Instagram. Jadi kalau misalnya di tampilan itu kayak warnanya tuh lebih ke abu-abu gitu loh, jadi anak dan pengasuhan anak gitu, biar bisa dikategorikan. Lalu di sini ada sebagai seorang apa dan apa yang kamu berikan. Nah, ini kan kalau yang ini bertumbuh bersama menjadi orang tua yang berdaya. Ini kan cuma ala-ala gitu ya, cuma ala-ala aku aja. Nah, tapi kalau di sini sebagai seorang apa, jadi followers tuh bisa tahu kamu ini siapa gitu. Kamu ini punya latar belakang apa. Nah, kalau aku kan memang menjadi seorang praktisi neuroparenting, profesional hipnoterapis dan master NLP. Jadi ketika orang masuk ke akunku, mereka pasti sadar, oh dia ngebahasnya tentang pengasuhan anak nih, karena dia punya backgroundnya ya praktisi neuroparenting, terus hipnoterapis, master NLP juga gitu. Jadi orang tuh, ah oke deh kita follow gitu. Jadi udah udah rapih juga di sininya. Terus yang terakhir ada website, link dan lain sebagainya. Nah di sini tuh kita bisa masukin link ID kita, produk-produk yang akan kita jual gitu ya, website kah atau apa gitu. Gitu. Ini supaya, merapikan komponen bio ini supaya membantu orang orang tua berkomunikasi lebih baik dengan ilmu neuroparenting. Oh iya, iya maksudnya komponen bio ini kalau misalnya udah rapih ya jadi lebih mudah untuk apa, ketika followers masuk ke akun kita tuh jadi lebih mudah ngasih tahu kepada followers bahwa kita tuh, sebetulnya di kontennya sharing tentang apa gitu. Jadi mudah untuk di-follow, seperti itu. Next, lalu ini ya yang terakhir, rapikan highlight dan sesuaikan desain. Jadi biar lebih eye catching gitu loh, biar nggak berantakan. Ini kalau aku kan kayak gini ya, tapi sebenarnya aku juga masih berantakan sih. Ini kayak pembicara, sertifikasi dan lain sebagainya untuk highlight-nya. Di highlight-nya juga bisa dipakai dengan misalnya ya sharing tentang kalau aku ya, misal sharing tentang tumbuh kembang anaknya kayak gimana, terus motorik kasar itu apa sih gitu, sensorik itu apa. Nah, harusnya dipakai gitu, dimasukin ke highlight ini. Atau enggak kelas-kelas yang coming soon atau misalnya pelatihan-pelatihan yang akan kamu buat itu apa, ya udah masukin di highlight biar orang-orang tuh mudah untuk melihat. Lalu ini feeds aku ya kayak gini ya, emang masih sedikit sih ya ibu-ibu. Oh ibu-ibu, terbiasa ibu-ibu jadinya. Gitu, jadi emang viewersnya masih sedikit karena aku udah sempet vakum. Jadi ini ya fokus. Ini penting banget buat teman-teman kalau misalnya teman-teman udah konsisten, udah fokus gitu ya untuk ngonten dan lain apa, fokus untuk membangun personal branding-nya, kalau bisa jangan berhenti untuk upload gitu, terus aja konsisten. Jadi sebetulnya, eee, aduh mana ya,
Aku pun pernah mendapatkan viewers 1,7 juta nih, di yang ini ya. Aku pernah mendapatkan viewers 1,7 juta, 1,2 juta, 1 juta. Nah, itu karena apa ya, karena dulu aku, bener-bener fokus gitu buat ngontennya itu kayak, bisa seminggu itu 3 kali aku posting reels, terus aku juga komentarin di akun-akun yang memang sama dengan aku gitu, di parenting juga gitu, entah psikologi dan lain sebagainya yang mirip-mirip dengan akun yang lagi aku bangun. Terus, nah kalau sekarang Instagram itu lagi, nge-push di carousel. Nah, setelah aku nggak upload selama 6 bulan, itu kan jadi turun tuh si viewers tuh. Nah, tapi ketika aku ngupload si carousel, itu lumayan kayak ada 5.000, 6.000 gitu kan jangkauannya, gitu. Karena ya jadi kayak balik lagi ke awal gitu loh, karena akunnya udah sempet mati gitu kan. Jadi sarannya kepada teman-teman jangan sampai kayak aku gitu loh, jangan jangan nggak ngonten lagi. Nah, kalau misalnya udah lama nggak upload, mendingan bikin akun baru aja gitu. Tapi kan kalau aku itu kayak males ya kebanyakan akun, akhirnya ya udah pakai yang ini aja, pakai yang ada aja ya mau nggak mau kita ngulang dari awal lagi gitu, cari perhatian kepada algoritmanya, gitu teman-teman. Jadi kalau untuk dari aku itu, kenapa bisa sampai viewersnya 1,7 juta, jadi itu tuh aku mungkin karena relate ya si kontennya tentang, kenapa anak memukul gitu. Itu kan banyak banget ya orang tua yang nyari, kenapa ya alasan si anaknya itu memukul. Nah, aku tuh bikin kontennya itu dan ternyata memang booming banget gitu. Lumayan lah ya untuk, kayak gini. Dan tipe reels yang aku buat itu cuma teks aja gitu. Aku nggak menampilkan wajah, tapi ada beberapa yang menampilkan wajah, kayak sekitar 3 atau 4 deh kalau nggak salah. Sisanya itu teks, bener-bener teks doang. Nah, teman-teman bisa sesuaikan lagi gimana, senyamannya teman-teman untuk bikin kontennya. Terus ya riset-riset dulu, lihat beberapa akun, terus ya kita modifikasi, lalu konsisten. Kita harus konsisten untuk upload-upload kontennya gitu. Jangan sampai kayak aku ketika udah FYP nih, terus ada, alasan satu dan lain halnya gitu, akhirnya aku nggak ngonten lagi selama 6 bulan, terus setelah itu pas mau comeback, ya susah susah naiknya lagi. Jadi yang biasanya ratusan ribu gitu viewersnya, jadi cuma ratusan orang, bukan ratusan ribu, bukan sampai juta-juta gitu teman-teman. Gitu ya teman-teman, mungkin segini aja sharing dari aku. Jadi teman-teman bisa, lihat aja contoh-contohnya, di-riset dulu kira-kira apa nih teman-teman mau bikin konten dan niche teman-teman itu apa gitu, buat ngebangun personal branding teman-teman. Nah begitu, oke? Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.